Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, diduga mengalami remblong truk bermuatan keramik menabrak ruko di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 5 orang luka ringan. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan warga Jombang melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor hingga akhirnya menabrak ruko yang ada di Kompleks Pasar Kertek. Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan menjelaskan akibat kejadian tersebut 5 orang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Polisi langsung memindahkan truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas bisa kembali lancar. Ya, telah terjadi laka tunggal ya, truk tronton yang remnya blong dan menabrak salah satu bangunan yang ada di wilayah Kertek. Untuk korban? Ya, sementara korban yang teridentifikasi 5, luka ringan ya, dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lain. Usai pengusiran paksa nenek bernama Elina dari rumahnya oleh sekelompok orang, massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Salam satu jari. Baik. Salam satu jari. Baik. Ayo. Dalam aksinya, massa menuntut polisi usut tuntas pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri kepada nenek Elina. Massa juga meminta pemerintah segera membubarkan ormas anarkis yang kerap melakukan aksi premanisme meresahkan warga. Dalam aksi pengusiran paksa, pelaku juga merobohkan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya. Salam satu jari. Baik. Salam satu jari. Usut tuntas secara hukum pelaku pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri atas kasus rumah nenek Elina yang wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari pengusiran ini. Pemerintah pusat harus lebih ketat memberi izin atas nama ormas agar tidak terjadi persepsi buruk yang menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat, terutama masyarakat lokal. Untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Usai jadi korban pengusiran paksa di kediamannya, Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun, tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya. Sebab usai diusir paksa, rumah nenek sudah rata dengan tanah. Dokumen dan sertifikat rumah termasuk barang-barang nenek Elina juga hilang. Semua pihak yang terlibat termasuk Samuel, orang yang mengaku telah membeli rumah Elina pun dilaporkan. Mengusir secara paksa, kemudian sampai merobohkan rumah itu, terus kemudian barang-barang yang ada di dalam itu ada dokumen, sertifikat, termasuk letter C dari rumah tersebut. Siapa yang dilaporkan? Ya pasti nanti pihak yang terlibat pastinya. Ya termasuk nanti ada di situ sama katakan yang melakukan pencoretan atau mengizinkan sampai alat berat masuk ke kampung tersebut sampai, mohon maaf, merusak objek rumah itu. Saya sudah dengar baik-baik. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecam pengusiran paksa rumah nenek Elina. Eri bilang penyelesaian sengketa kepemilikan rumah atau lahan seharusnya ditempuh melalui jalur hukum, bukan dengan cara kekerasan. Sebab Indonesia adalah negara hukum. Dia sudah membeli. Satu sisi nenek mengatakan bahwa ini masih rumah beliau. Ketika terjadi hal seperti ini, ketika ada pembelian, maka lakukan secara hukum. Apapun yang terjadi, apakah itu miliknya Pak Samuel pun, kalau Pak Samuel benar, maka tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Karena ini juga melanggar hukum. Maka kita lakukan, ini negara hukum, nah kita berjalan sesuai hukum. Maka saya tawarkan Pak Armorji
Usai viral di media sosial pengusiran paksa rumah Nenek Elina, sejumlah orang dari Ormas Madas mendatangi tempat indekos Nenek Elina di kawasan Balongsari. Mereka membantah terlibat dalam aksi itu. Koordinator Ormas pun mengecam tindakan pengusiran paksa tanpa adanya hukum yang jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kelanjutan pelaporan kasus pengusiran paksa Nenek Elina? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Kika Madona, dan juru kamera Misbahul Munir. Kika, selamat petang. Bagaimana kelanjutan pelaporan kasus pengusiran paksa Nenek Elina? Ya, Cindy dan juga saudara, informasi terbaru yang kami terima dari pihak kuasa hukum Nenek Elina, ini rencananya besok pada hari Minggu pukul 1 siang, rencananya Nenek Elina akan dipanggil ke Mapolda Jawa Timur dengan kapasitas sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tidak hanya Nenek Elina yang nantinya juga akan diperiksa, sejumlah saksi lain juga diperkirakan akan hadir untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur dan juga untuk melengkapi pemberkasan yang saat ini, karena memang kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari laporan yang juga telah diajukan pada tanggal 29 Oktober 2025 lalu, yaitu tentang dugaan tindak pidana pengerusakan. Sebelumnya sudah ada 6 orang yang telah diperiksa. Bahkan saat ini statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, pemeriksaan hingga saat ini rencananya ini akan dilakukan pada pukul 1 siang besok. Sementara itu, saudara, kalau kita melihat ke belakang bagaimana awal mula dari peristiwa ini terjadi, berdasarkan informasi yang kami terima dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi diawali pada tanggal 6 Agustus 2025 atau kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2025, rumah dari Nenek Elina ini didatangi oleh sejumlah pihak, baik itu satu orang bernama Samuel dan juga ada beberapa orang yang diduga merupakan anggota dari organisasi kemasyarakatan. Lalu juga kemudian 2 hari kemudian, setelah meminta agar Nenek Elina meninggalkan rumah tersebut, rumah yang ada di kawasan Lontar Sandikerap Surabaya tersebut, Nenek Elina diminta untuk kembali 2 hari kemudian untuk meninggalkan rumah. Ada ultimatum yang juga kemudian disampaikan dari beberapa pihak ini. Lalu kemudian beberapa hari setelah tanggal 4 Agustus itu, tidak hanya beberapa orang yang juga kemudian mendatangi rumah dari Nenek Elina, beberapa orang tersebut meminta dan juga kemudian melakukan upaya pengerusakan terhadap rumah dari Nenek Elina yang ada di kawasan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah awal dari peristiwa ini yang hingga saat ini proses hukumnya masih berlanjut. Kita masih akan menantikan bagaimana nantinya. Oke, baik. Jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir, terima kasih atas laporan Anda. Kasus pembongkaran dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya menuai polemik. Siapa yang harus lebih dahulu diperiksa dalam kasus ini? Kami akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, ada Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, Prof. Jamin, bahwa tadi informasi dari jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya menyebutkan bahwa kasus Nenek Elina ini sudah naik ke tahap penyidikan. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait hal ini. Ya, tentu kalau kita bicara terkait dengan eksekusi, harus yang melakukan itu adalah para pengadilan yang disebut sebagai jurusita di pengadilan. Karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana putusan pengadilan itu harus di-unmanning. Unmanning artinya orang yang menempati atau yang menguasai secara fisik rumah dan tanah tersebut sudah diberikan peringatan, tetapi tidak mau dengan secara sukarela meninggalkan tempat yang sudah diperingatkan. Maka pengadilan akan melakukan yang namanya sita eksekusi. Nah, dalam sita eksekusi tersebut, pengadilan tidak pernah menyertakan ormas. Dia selalu mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum, bisa dengan kepolisian yang akan dibantu dan didukung oleh kepolisian dan TNI. Begitu kalau memang sangat berbahaya begitu bagi keamanan. Jadi upaya terhadap eksekusi yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak pernah dilakukan oleh ormas, Mas. Maka kalau ada ormas yang melaksanakan eksekusi, ini ilegal menurut saya. Okay. Sehingga
itu bisa dikenakan pemidanaan. Oke, artinya yang berhak untuk kemudian melakukan tindakan terkait misalnya sengketa adalah pengadilan, yaitu jurusita, bisa dibantu dengan APH. Tapi dalam faktanya yang kemudian melakukan adalah lawan sengketanya. Ini bisa dikatakan ilegal seperti yang tadi Anda sebutkan, Prof. Jamin? Ya tentu, karena harus di luar dari ketentuan aturan hukum yang benar ya. Kalau dilihat dari konteks ini, ormas itu adalah kita lihat nanti apakah dia disuruh atau mendapatkan kuasa dari orang yang sebenarnya mengaku sebagai pemilik hak yang sah ya, kalaupun memang sudah ada kekuatan hukum tetap, tapi tidak bisa melakukan eksekusi sendiri ya, tanpa berkoordinasi dan menyerahkan kewenangan itu kepada pihak pengadilan. Nah, kalau seperti ini, maka ini bisa nanti dikenakan pidana pengerusakan terhadap barang. Nah, kalau nanti dianggap itu barang terdiri sendiri yang dirusak, tetapi itu belum dilaksanakan secara benar ya. Jadi perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Nah, kalau demikian nanti pembongkaran dan itu dianggap tidak sah dan bisa dikatakan itu juga dapat merusak, artinya melakukan penganiayaan ya. Kalau nanti memang bisa dibuktikan adanya keberatan ataupun adanya luka atau cedera ringan yang dialami oleh orang yang ada di situ, atau kehilangan kehilangan barang atau benda yang ada di situ tadi yang sudah disebutkan dalam media. Oke, bahwa dalam proses penyidikan besok rencananya polisi akan memeriksa pihak-pihak yang kemudian diduga terkait. Menurut Anda siapa pihak yang paling pertama harus diperiksa oleh polisi dalam tahap penyidikan ini? Ya tentu yang physical dader atau pelaku langsung, yaitu pihak-pihak yang membongkar rumah tersebut, yang merusak barang tersebut atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Bisa dengan pasal pencurian, bisa penganiayaan, atau juga pengerusakan terhadap barang orang tersebut ya, atau benda tersebut. Lalu orang yang menyuruh melakukan atau yang bisa sebut sebagai aktor intelektual ya. Yang menganjurkan lakukan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang menganjurkan karena dia membayar orang tersebut untuk melakukan kehendak niatnya supaya terwujud perbuatan pidana tersebut. Nah, inilah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Mas. Oke, bahwa tadi Prof. Jamin mengatakan ada pelaku langsung yang bisa dibilang pihak yang kemudian melakukan pengerusakan dan juga siapa yang menyuruh. Tapi kalau kita cermati, Prof. Jamin, bahwa pihak dari lawan sengketa dari Nenek Elina ini juga dalam tanda kutip menyuruh, membantah juga, mohon maaf, ormas yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Bagaimana kemudian polisi mempertimbangkan klaim-klaim ini? Ya tentu polisi sudah melakukan penyidikan, artinya sudah ditingkatkan ya status penyelidikan ke penyidikan. Itu artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup ya. Dengan adanya bukti, contohnya tadi ada rumah yang dihancurkan, ada barang-barang yang hilang, ya, dan orang-orang terekam video. Tadi ada kita lihat dia menyeret atau katakan tadi menyuruh keluar ya ibu-ibu tersebut. Nah, ini kan supaya terang benerang bahwa ini sebagai bukti yang sah untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikannya begitu. Oke. Hukuman apa, Prof. Jamin, yang kiranya paling tepat untuk kemudian memberikan efek jera kepada terduga pelaku? Ya tentu kita negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugas eksekusi terhadap sengketa pengadilan, harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, jurusita pengadilan di mana benda ataupun benda tersebut berada ya, ataupun tanah dan bangunan itu berada. Kita nggak bisa. Nah, waktu kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan hilang, ada pasal-pasal pidana yang diberikan sanksi kepada pelakunya, baik pelaku langsung maupun orang yang menganjurkan atau menyuruh melakukan itu. Begitu, Mas. Oke, bahwa ada sanksi pidana yang jelas dapat dilekatkan pada terduga pelaku yang melakukan pengeroyokan ataupun pengerusakan bahkan penghilangan. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting telah bergabung di Kompas Petang.
Saudara, Kementerian Pertahanan membantah selebgram Ayu Aulia dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Mulai dari transaksi harian, bisnis, hingga masa depan, SMBC